dan mahalnya 30.000. Dan di samping itu ada juga dia harus membawa tumpukan uang tapi bukan uang asli, uang kertas seperti kayak ginilah, seperti segini, tumpukannya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat ruang karya semua, apa kabar? Inilah saatnya kisah misteri. Siapkan nyali, buatkan mental. Jangan nonton sendirian. Misteri, sejarah, legenda, semua ada di sini. Terima kasih kepada para subscriber yang telah menemani Abah di Ruang Karya Channel, dan yang baru mampir di Ruang Karya silahkan di subscribe, like, and share. Kali ini Abah akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang penggandaan uang. Inilah kisahnya. Kisah ini berawal dari seorang teman Abah yang pada waktu itu sekitar tahun 2000-an, 2004. Dia datang ke rumah Abah menceritakan tentang kesulitannya di dalam masalah keuangan. Pertama, dia kelilit sama hutang, terus rumahnya akan disita. Dari situ dia mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar, orang pintar lah, bisa menggandakan uang. Ya, Abah sebenarnya pada waktu itu Abah sudah ngasih tahu kepada beliau bahwa jalan seperti itu tidak baik untuk dilakukan, karena jalan instan itu akan mengakibatkan ada kejadian di lain hari. Namun beliau tetap memaksa karena sudah bingung, sudah tidak tahu gimana caranya lagi untuk membayar hutang-hutangnya itu. Singkat cerita, beliau berangkat ke suatu daerah dengan perjalanan sekitar 3 jam. Namun dia menceritakan setelah kejadian, dia menceritakan bahwa datang ke sana itu dengan membawa perbekalan atau sesajen. Pertama, sesajennya itu harus ada 7 biji buah-buahan, buah apa saja terserah, buah-buahan. Terus membawa rokoknya jangan disebutkan, rokok 5 bungkus rokok, dan maharnya 30.000. Dan di samping itu ada juga dia harus membawa tumpukan uang tapi bukan uang asli, uang kertas seperti kayak ginilah, seperti segini, tumpukannya segini, tapi kertasnya itu digunting persis ukurannya sebesar uang 100 ribuan. Nah, dan membawa itu dibengket sama karet gelang, dililit, membawa dengan uang kertas itu, bukan uang asli tapi uang kertas. Berangkatlah beliau ke tempat itu sambil membawa sesajen atau perseratan yang tadi disebutkan di atas. Setelah datang di tempat itu sekitar jam 7 pagi. Namun setelah datang ke tempatnya, orang pintar itu selagi tidak ada, sehingga beliau nunggu sampai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bada Isya baru dia nongol, dia datang, orang pintarnya itu. Tak lama kemudian beliau masuklah ke suatu tempat, ke suatu kamar yang tertutup. Nah, dari situ mereka tuh berhadap-hadapan, dan sesajennya itu disimpan di dalam baki, dan ditambah lagi sesajen itu ditambah lagi oleh air putih, teh manis, terus kopi dan susu, serta buah cau, bahasa Indonesia mah pisang Ambon 4 biji. Setelah itu
dimakanlah sama beliau itu yang buah-buahan yang 7 rupa dimakan, dan meminum 4 gelas yang telah disediakan, serta maharnya rokok 5 bungkus disimpan kepada orang yang pintar itu. Terus dan setelah habis memakan buah-buahan itu, dia keluar lagi dari kamar. Tak lama kemudian sekitar 10 menit dipanggil lagi. Uang yang tumpukan itu, uang yang asalnya kertas itu, ternyata setelah dijumpa jampe, kalau alam lah jumpa jampenya seperti apa, jumpa jampe, terjadilah itu nyata dan asli bahwa uang kertas itu menjadi uang nyata 100 ribuan dengan di dompet. Kalau sini mas seperti ini kan, di sini di bolongan kertasan di bolong, dan di sini ada tempat ngambil uang 100 ribu. Itu berseri. Kalau dulu mah waktu tahun 2000 ada uang yang ada bulatnya plastik, nomor serinya ada, cap banknya ada, tanda tangan direktur mas, segala persis itu uang. Nah setelah dijiat menjadi uang, ada persyaratan lagi yang terakhir. Apa persyaratan? Uang itu akan tetap menjadi uang asli, harus dibayar dengan puasa. Bukan puasa tidak makan dan minum, tetapi puasa dengan tidak tidur 3 hari 3 malam. Nah, dibayarnya itu dengan 3 hari 3 malam tidak tidur. Semenjak jam itu, misalkan dari jam 7, sekarang jam 7 malam, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, dan malam Rabunya itu harus selesai puasa itu. Setelah pulanglah beliau dari itu dengan keadaan puasa. Saat itu puasa tidak tidur 3 hari 3 malam. Dan orang pintar itu berpesan, apabila kamu batal menjalankan puasa tidak tidur 3 hari 3 malam, maka uang ini akan rubah kembali menjadi kertas. Nah, tandanya apa batal itu? Ada 3 makhluk yang akan mendatangi Anda. 3 makhluk tuyul, seperti tuyul katanya, seperti tuyul. Nah, berangkatlah beliau pulang dengan membawa uang setumpukan itu. Uang itu setumpukannya kalau dinominalkan jumlahnya itu adalah 200 juta sampai 500 juta. Tetapi untuk selamanya hidup, jangan diambil semua, jangan dibuka dari ikatan karet itu, tapi harus diambil satu persatu. Jangan dibuka semua. Makanya itu uang tuh gak bakalan habis-habis selamanya. Katanya gak akan habis selama-lamanya, dengan syarat puasa tidak tidur 3 hari 3 malam itu tidak batal. Singkat cerita, beliau pulanglah ke rumah. Nah, sesampai di rumah tuh bebas. Jadi bebas. Anak istrinya, semua tetangganya itu diundang supaya menghibur dia supaya tidak ngantuk. Gimana caranya? Posisi dia tuh tidak ngantuk dan apalagi tidur gitu. Wah, di rumah kakaknya tuh mengundang tetangga, menyuguhin kopi, minum kopi, ngerokok semua untuk menemani dia selama 3 hari 3 malam. Malam pertama dia kuat. Nah, tidak rasa kantuk tapi dihibur kan karena ada para tetangga itu. Malam kedua dia tidak batal, uang itu tetap menjadi uang, belum menjadi kertas, tetap masih ada uang. Nah, setelah 3 malamnya untuk terakhir puasa, entah kenapa beliau tuh jatuh di air, jatuh dan tertidur lelap. Wah, dia tuh sangat panik. Aduh, saya batal puasa. Gimana ini? Ternyata setelah lihat, dia tuh ngelamun. Ya, barusan sama orang-orang banyak di situ menceritakan bahwa barusan saya jatuh dengan teman, tertidur lelap, gitu. Tertidur sampai dibangunkan sama tetangganya, dibangunkan. Bangun. Kenapa, kan lagi puasa, harus tidak tidur, kenapa ini tertidur? Nah, lemahlah teman saya itu, keadaan lemah.
duduk sambil duduk. Nah, setelah duduk ada suara lemparan ke kaca rumah. Sontak orang-orang yang sedang ada di sana itu mendengar ada orang yang melempar batu. Tetapi anehnya kaca itu tidak pecah. Nah, setelah mendengar suara benturan keras itu, semuanya keluar dan terlihatlah ada sosok 3 makhluk yang sangat menyeramkan. Dengan keadaan ini, telinga panjang, bibirnya seperti tebal, terus hidungnya dan hitam semua. Oh, ini, kata teman saya, oh ini adalah makhluk-makhluk yang menjaga uang itu. Dan setelah itu makhluk itu sambil berjoget-joget seolah riang gembira bahwa sudah menjalankan tugas misinya, bahwa orang itu batal untuk puasa 3 hari 3 malam supaya batal. Jadi tugas si makhluk itu adalah menggoda supaya batal. Katanya itu rasa kantuknya 3 hari 3 malam. Coba bayangkan 3 hari 3 malam tidak tidur, bagaimana rasanya? Ngantuk banget, seperti kalau puasa lapar dan minum bisa ditahan, tapi rasa kantuk itu tidak bisa ditahan. Nah, setelah melihat makhluk itu, semua orang-orang yang ada di situ melihat itu bagaimana seramnya makhluk. Nah, setelah pulanglah makhluk itu tidak ada. Teman saya beliau masuk ke kamar dan melihat tumpukan kertas itu, dan asli itu berubah lagi menjadi kertas kembali. Uang yang tadi 100 ribuan tidak ada sama sekali. Nah, dari situlah teman saya, teman Abah itu merasa menyesal bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan juga oleh agama. Itulah kisah teman Abah. Ini benar-benar kisah nyata. Dan mungkin teman-teman juga sudah mendengar cerita ini, tapi ini adalah benar-benar asli dan nyata. Hikmahnya dari kisah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan menggandakan uang memang ada lah. Bukan tidak ada, memang ada orang yang berhasil dengan uang tersebut dan menjadi kaya, memang ada. Tetapi itu kembali lagi kepada diri kita. Cuman dalam menurut agama, hal yang baik, usaha yang baik adalah tetap bekerja dengan ikhlas, menjalankan syariat-syariat kehidupan kita, menjalankan syariat Islam. Contoh seperti berdagang, bekerja, itulah adalah uang-uang yang halal dan enak untuk dikonsumsi dan menjadi rezeki kita. Jangan mencari rezeki yang instan, karena itu akan berdampak negatif. Mungkin bisa disebut musyrik lah, wallahu a'lam gitu. Cuma ini sebagai pengalaman teman Abah, semoga untuk teman-teman ruang karya tidak mengikuti jejak-jejak seperti itu, karena itu perbuatan yang tidak baik dan dilarang ya agama. Perbuatan yang benar adalah mencari rezeki yang halal dan baik. Segitu saja, mungkin ini adalah cerita-cerita misteri dari ruang karya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri Abah pribadi dan umumnya untuk ruang karya, sobat-sobat ruang karya semua. Segitu saja untuk pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.